Presiden Atletico Madrid, Enrique Cerezo telah mengkonfirmasi bahwa Antoine Griezmann akan tetap bertahan di klub ibu kota Spanyol tersebut musim depan yang sekaligus mengakhiri spekulasi mengenai masa depannya. Pemain asal Prancis tersebut harus berjuang mengatasi cederanya dan belum bisa kembali ke performa terbaiknya. Los Rojiblancos dikabarkan masih mempertimbangkan opsi mereka terhadap penyerang 31 tahun tersebut. Namun kini Presiden klub, Enrique Cerezo telah menegaskan keputusannya. Bagi saya Griezmann adalah salah satu dari 3 atau 4 pemain terbaik di Eropa. Dia adalah pemain Atletico Madrid, dengan kontrak bersama Atletico dan dia akan melanjutkan di Atletico, ujarnya seperti dikutip Marca. Angel Di Maria resmi meninggalkan Paris Saint-Germain secara bebas transfer setelah kontraknya habis pada musim panas nanti, dengan Juventus menjadi tim terfavorit untuk mengamankan jasanya. Sang pemain berusia 34 tahun sudah menjadi pemain andalan di lini serang dan sinarnya tak meredup meskipun beriringan dengan para bintang kelas dunia seperti Kylian Mbappe, Neymar, dan Lionel Messi. Sang penyerang tim nasional Argentina akan meninggalkan PSG setelah mengabdi selama 7 tahun. Dia masih ingin bermain di Eropa setidaknya untuk 1 tahun lagi, dan sedang melaksanakan pembicaraan dengan pihak Bianconeri perihal kemungkinan bergabung. Yang ditawarkan oleh Juventus kabarnya adalah kontrak berdurasi 1 tahun dengan opsi untuk diperpanjang pada musim kedua, sebagaimana klaim dari jurnalis Fabrizio Romano. Berbagai kabar dari jurnalis-jurnalis Italia mengonfirmasi bahwa Paul Pogba telah mencapai kesepakatan personal dengan Juventus untuk bergabung dengan status bebas transfer alias gratis. Klaim dari La Gazzetta dello Sport, Sport Italia, serta para jurnalis seperti Nicolo Sira, Alfredo Pedula, dan Fabiana Della Valle telah mengonfirmasi bahwa Paul Pogba akan menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun dengan si Nyonya Tua. Sang gelandang berusia 29 tahun bersedia untuk menurunkan permintaan gajinya, yang tadinya dikabarkan berkisar 11 juta euro per tahun, dengan Juve akan menggajinya sekitar 8 juta euro per tahun plus bonus di kisaran 2 juta euro. Newcastle United tertarik untuk meminang Jesse Lingard yang kontraknya akan habis bersama Manchester United musim panas ini. Namun laporan di Inggris menyebutkan jika kubu The Magpies tak berkenan untuk memenuhi permintaan gaji yang dituntut oleh gelandang asal Inggris tersebut. Newcastle United tertarik untuk mengangkut Lingard ke St James Park, apalagi kini sang pemain bisa ditebus dengan status free transfer. Kontak awal pun sudah dihelat manajemen The Magpies dengan agen dari si pemain. Akan tetapi menurut laporan terbaru yang bersumber dari ESPN, diskusi mengenai kans transfer Lingard menemui deadlock lantaran Newcastle keberatan dengan gaji yang diminta oleh sang pemain. Manajer Chelsea Thomas Tuchel bicara tentang masa depan Kepa Arrizabalaga. Kata dia, sang kiper tidak senang dengan situasinya di klub. Mengenai masa depan Kepa, Thomas Tuchel pun akhirnya buka suara. Pria asal Jerman itu memberi sinyal kalau Kepa bisa saja angkat kaki dari Chelsea dalam waktu dekat. Tuchel lebih lanjut mengatakan bahwa dirinya masih belum mengadakan pembicaraan dengan Kepa untuk membahas masa depan sang pemain. Christian Eriksen mengaku sudah memiliki bayangan tentang di mana ia bermain musim depan meski belum sepenuhnya 100% yakin. Gelandang serang itu tampil mengesankan dalam masa singkatnya di Brentford saat ia kembali bisa bermain sepak bola setelah mengalami serangan jantung di Euro 2020 musim panas lalu. Kontrak pemain internasional Denmark itu di klub Liga Primer Inggris akan habis pada akhir musim 2021-2022 dan ia harus membuat keputusan mengenai langkah berikutnya. Eriksen yang usianya sudah 30 tahun tersebut, mengatakan dirinya belum yakin mengenai langkah selanjutnya, namun bertahan di Brentford menjadi salah satu opsinya. Penyerang AS Roma Tammy Abraham mengatakan hatinya bersama klub setelah ia menutup musim debutnya di Serie A dengan mencetak 2 gol dalam kemenangan 3-0 atas Torino, untuk pemanasan jelang final Liga Konferensi Eropa melawan Feyenoord, pekan depan. Pemain internasional Inggris itu telah menikmati musim yang luar biasa sejak angkat kaki dari Chelsea awal musim ini, dan telah membantu tim asuhan Jose Mourinho ke perebutan gelar Eropa, serta memastikan finish di urutan ke-6 di Serie A. Performanya yang telah kembali itu membuat dia dikaitkan dengan kembalinya ke Inggris, tetapi Abraham menegaskan bahwa dirinya terlanjur jatuh cinta dengan Giallo Rossi. Pemain Manchester City,
Phil Foden resmi meraih gelar pemain muda terbaik, PFA Young Player of the Season, di musim 2021-2022. Melihat Foden yang berhasil menduduki podium teratas, nampaknya bukan suatu hal yang begitu mengejutkan. Karena bersama tim asuhan Pep Guardiola, dirinya bisa memaksimalkan talentanya secara jelas pada musim ini. Selain terus membantu Manchester City untuk mempertahankan gelar Liga Inggris, catatan individu Foden juga terlihat impresif, setelah mengumpulkan 9 gol dan 5 assist dari 27 pertandingan yang dimainkannya. Sukses mendapatkan penghargaan ini, serta terus tampil konsistensi dalam segi performanya, sepertinya telah membuat Foden terbilang sudah masuk ke dalam proyek jangka panjang bagi Manchester City untuk mengisi sektor penyerangan. Spekulasi soal masa depan Jorginho menjadi salah satu hal yang cukup menyita perhatian dalam beberapa bulan terakhir. Belum adanya kesepakatan soal kontrak baru dengan Chelsea membuat dia mulai dikaitkan dengan pintu keluar klub. Juventus disebut menjadi klub yang serius ingin mendatangkannya, bahkan beredar kabar bahwa sang pemain sudah menemukan kesepakatan personal untuk bergabung ke Turin di musim panas 2022 mendatang. Namun sepertinya para penggemar Chelsea bisa sedikit bernapas lega. Pasalnya agen Jorginho, Joao Santos menepis kabar tersebut dan menegaskan bahwa menandatangani kontrak baru dengan Chelsea tetap menjadi prioritas utama kliennya. Presiden Liga Spanyol, Javier Tebas, menyoroti rumor soal kedatangan Robert Lewandowski ke Barcelona. Menurut Tebas, Barcelona tidak akan mampu mendatangkan Lewandowski. Hal tersebut dikaitkan dengan kondisi keuangan Barcelona yang masih belum sepenuhnya pulih. Javier Tebas mengungkapkan Barcelona memiliki utang lebih dari 500 juta euro dalam 2 tahun terakhir. Kalau sudah bisa memperbaiki keuangan klub, Tebas baru bisa mengamini apabila Barcelona mau merekrut Lewandowski. Terlebih lagi, harga seorang Lewandowski tentu tidak murah, meskipun sudah berumur lebih dari 30 tahun. Barcelona telah dikaitkan dengan Robert Lewandowski selama beberapa waktu terakhir, namun mereka bukanlah satu-satunya yang menginginkan sang striker Bayern Munich. Diario Sport melaporkan bahwa ada beberapa klub top Eropa yang juga menaruh minat kepada Robert Lewandowski. Barcelona tetap menjadi yang terfavorit dan prioritas Lewi adalah Barcelona, sebagaimana klaim dari jurnalis Fabrizio Romano, namun mahar transfernya yang bisa mencapai 60 juta euro bisa menjadi persoalan. Menurut Sport, sejumlah klub top Eropa seperti Arsenal dan Chelsea juga turut memantau situasi pemain berusia 34 tahun ini. The Gunners memang sedang mencari striker baru jelang pergantian musim, selagi The Blues memerlukan seseorang yang bisa lebih diandalkan ketimbang Romelu Lukaku, yang kembali gagal usai direkrut dari Inter Milan pada musim panas tahun lalu. Juan Mata mengungkapkan alasan mengapa dirinya ingin bertahan di Manchester United. Pemain Manchester United asal Spanyol, Juan Mata, diperkirakan akan meninggalkan Old Trafford ketika kontraknya berakhir pada Juni tahun 2022. Meskipun hanya membuat 11 penampilan pada musim 2021-2022, pemain berusia 34 tahun itu mengungkapkan bahwa ia akan membahas masa depannya dengan Manchester United agar bisa bertahan dengan raksasa Liga Inggris itu. Alasan Mata ingin bertahan adalah karena dirinya sangat mencintai setan merah dan ingin memberikan yang terbaik untuk tim. Pelatih AC Milan, Stefano Pioli, mengindikasikan bakal memainkan Zlatan Ibrahimovic untuk bermain melawan Sassuolo di laga penentuan juara Liga Italia 2021-2022. AC Milan bakal menyambangi markas Sassuolo, Stadion Mapei, pada Minggu, tanggal 22 Mei tahun 2022. Pertandingan ini akan menjadi penentuan peraih gelar Scudetto antara AC Milan dan juga Inter Milan yang bakal bertanding melawan Sampdoria pada waktu yang sama di Giuseppe Meazza. Milan dan Inter kini hanya berselisih 2 angka di mana Rossoneri unggul dengan koleksi 83 poin berbanding dengan Nerazzurri yang mengumpulkan 81 poin. Kemenangan akan menjadi misi wajib bagi Milan untuk meraih kembali gelar Scudetto sejak kali terakhir diperoleh pada musim 2010-2011. Stefano Pioli telah mengisyaratkan akan memainkan striker veteran, Zlatan Ibrahimovic. Kylian Mbappe resmi bertahan di PSG dan menekan kontrak dengan durasi 3 tahun. Mbappe mengaku bahagia dan yakin dengan keputusan yang diambilnya untuk terus bermain di PSG.
Kylian Mbappé sempat menggantung Real Madrid dan PSG beberapa pekan terakhir. Dia punya kontak sangat erat dengan PSG dan Madrid. Minggu, tanggal 22 Mei tahun 2022, jelang laga PSG versus Metz pada pekan terakhir Liga Prancis, Mbappé resmi diumumkan bertahan di PSG. Presiden PSG, Nasser Al-Khelaifi, tentu sangat senang dengan keputusan Mbappé. Dia melakukan segalanya agar Mbappé tetap di Paris. Keputusan Kylian Mbappé bertahan di PSG akan diikuti dengan beberapa reaksi penting. Termasuk, pemecatan Leonardo dan Mauricio Pochettino dari posisi direktur olahraga dan pelatih PSG dalam waktu dekat. Menurut laporan jurnalis ESPN, Julien Laurens, ada beberapa alasan mengapa Mbappé bertahan di PSG. Selain soal finansial, PSG juga memberikan kuasa lebih kepada pemain berusia 23 tahun tersebut. Nama Leonardo masuk dalam diskusi akhir antara PSG dan Mbappé. Pihak Mbappé diketahui tidak begitu senang dengan kinerja pria asal Brasil tersebut. Bukan hanya Leonardo, Mbappé juga akan meminta PSG untuk mendepak Pochettino dari kursi pelatih. Walau menjuarai Liga Prancis, kiprah Pochettino bersama PSG memang mendapat banyak kritik usai gagal di Liga Champions. Kegagalan transfer Kylian Mbappé ke Real Madrid nampaknya membuat La Liga kesal. Operator Liga Spanyol itu resmi melayangkan tuntutan untuk menyeret PSG ke meja hijau. La Liga kesal dengan situasi ini dan mereka melayangkan protes ke UEFA. La Liga menyatakan bahwa perjanjian Mbappé bertahan di PSG membahayakan stabilitas ekonomi sepak bola Eropa, di mana kesepakatan ini membahayakan ribuan pekerjaan dan juga integritas olahraga, tidak hanya di kompetisi Eropa tetapi juga di liga domestik, bunyi surat terbuka La Liga. La Liga menuding bahwa PSG melakukan tindakan yang tidak masuk akal untuk mempertahankan Mbappé. Karena sang striker mendapatkan gaji yang sangat besar padahal PSG berada dalam kondisi merugi. Ini menjadi sebuah skandal di mana PSG yang musim lalu dilaporkan merugi 220 juta euro, dan beberapa musim terakhir mendapatkan kerugian lebih dari 700 juta euro, sementara nilai pendapatan mereka dari sponsor sangat meragukan. Selain itu gaji skuad mereka menghabiskan 650 juta euro bisa membuat kesepakatan seperti ini, di mana klub-klub yang seharusnya bisa mendatangkan sang pemain dipaksa tidak bisa merekrutnya karena jumlah gaji yang tidak masuk akal. La Liga merasa bahwa apa yang dilakukan PSG ini sudah tidak benar. Jadi mereka berencana menuntut klub tajir Prancis itu ke meja hijau.